Satpol PP Kota Semarang merazia pemberi dan penerima PGOT di Jalan Protokol Semarang. Satpol PP akan memberikan sanksi denda 1 juta atau kurungan 3 bulan. Dispenduk Capil Kendal terus melakukan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula untuk pemilu serentak tahun 2024. RMI NU Pati terus mendorong pondok pesantren ke arah digital, sebab menurutnya digitalisasi pesantren merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Ya, kita ke berita pertama. Satpol PP Kota Semarang merazia pemberi dan penerima PGOT di Jalan Protokol Semarang. Dalam operasi justisi itu, petugas mengamankan 4 orang yang melakukan pekerjaan meminta di Jalan Protokol Kota Semarang. Empat orang pengemis dan gelandangan di Jalan Protokol Kota Semarang diamankan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang saat petugas menggelar razia justisi penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang penanganan PGOT di Kota Semarang. Operasi justisi yang ditujukan untuk memberikan sanksi bagi pemberi dan penerima ini, petugas hanya mendapati pengemis dan gelandangan di Jalan Madukoro serta traffic light Pedurungan Kota Semarang. Operasi justisi yang menggandeng Dinas Sosial serta Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Semarang ini diakui Kepala Satpol PP Kota Semarang sebagai langkah untuk penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang penanganan PGOT di Kota Semarang. Dengan PGOT-nya yang diamankan ini akan sidang atau langsung rehabilitasi? Ya, karena di Perda tidak ada, langsung kami serahkan ke Dinas Sosial, dimasukkan resos minimal 3 hari. Atau kalau tidak ya silakan ya sebulan atau 2 bulan gitu. Karena kami kepengen Kota Semarang ini benar-benar tertib. Kalau mereka memberikan amalnya silakan. Yang diperjakan jelas tidak boleh memberikan di jalan umum maupun di traffic light dan dikenai denda kurungan 3 bulan dengan denda maksimal 1 juta. Jadi masyarakat kami minta untuk memberikan sadarlah bahwa pemerintah kota tidak main-main dalam melakukan penegakan perda. Demikian. Selain daerah Pedurungan, daerah mana lagi Pak? Nah, ini semua sekota Semarang akan kami UCC. Karena dari ini sudah kami lakukan dengan Dinas Sosial sudah 3 tahun yang lalu. Sudah berkurang. Cuman kebetulan dari Dinas Sosial menghendaki ada penegakan perda, maka kita gabungan dengan OBD terkait termasuk dengan APH. Hari ini kita awali dan selebihnya nanti akan kami lakukan tipiring sehingga pemberi pun akan dikenai sanksi lewat tipiring oleh pengadilan. Salah satu PGOT yang diamankan mengaku sengaja datang ke Semarang untuk mencari rejeki di traffic light Kota Semarang untuk mencari belas kasihan orang dengan membersihkan kendaraan yang sedang berhenti di traffic light dan setiap hari mendapatkan uang sekira Rp50.000. Apa hasilnya lebih banyak daripada kerja? Nggak tahu. Ini hasilnya berapa? Sehari berapa dapatnya? Dapatnya 20, 30 Sehari. Itu jam apa sehari Pak? jelok. Stilok. Berapa jam Pak biasanya? Tadi berapa jam mangkal? Sawolu Kurang Sampai jam berapa? sampai mau. Sampai malam. Dapat berapa? Biasanya dapat berapa? Sampai malam. Misalnya dapat 30. 30. 30. Kenapa nggak pilih kerja lainnya? Hah? Kenapa nggak pilih kerja lainnya? Enggak mau cari kerjaan belum ada. Udah berapa lama Mas di Tragedi Supriyadi? Ada setahun. Setahun ya? Dalam memberikan efek jera bagi pemberi, Satpol PP akan memberikan sanksi denda 1 juta atau kurungan 3 bulan dalam pelanggaran tindak pidana ringan Perda Nomor 5 Tahun 2014. Dengan dilakukannya penindakan secara tegas ini, diharapkan tidak ada lagi PGOT yang berada di Jalan Protokol Kota Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jajaran Satlantas Polres Brebes menggelar razia kendaraan dalam operasi yang digelar selama 13 hari, di mana dalam razia kendaraan polisi memfokuskan menindak pelanggaran dengan menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE.
Jajaran Satlantas Polres Brebes sejak tanggal 3 Oktober kemarin hingga 16 Oktober mendatang akan gencar melakukan razia kendaraan yang secara kasat mata melanggar aturan lalu lintas seperti menggunakan handphone saat berkendara, berboncengan motor lebih dari satu, pengemudi mobil tidak menggunakan sabuk pengaman, pengendara mabok maupun kendaraan yang melawan arus. Sementara itu, dalam operasi yang digelar, Satlantas Polres memfokuskan pada penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Kasat Lantas Polres Brebes AKP Edi Sukamto mengatakan, dalam operasi yang digelar selain ETLE, pihaknya juga memberikan edukasi kepada pengguna jalan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya laka lantas di jalan raya. Dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 16 ya, selama 14 hari ya. Adapun tujuan kegiatan operasi ini adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan fatalitas korban, dan tujuan masyarakat biar tertib berlalu lintas untuk mewujudkan Kamsel Tipsar Lantas yang presisi. Oke. Kaitan dengan pelanggaran dilakukan dengan cara apa? Kita lihat bersama tadi untuk penindakan kita utamakan adalah menggunakan kamera ETLE. Nanti bisa dilihat langsung, pelanggar bisa langsung kita capture anggota baik yang di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi kita jadwalkan kegiatan ini ya sesuai rencana kegiatan harian. Dilakukan pada siang atau malam hari? Ya. Untuk utamakan di siang hari, kalau malam hari kita laksanakan kegiatan yaitu preventif, yaitu melaksanakan kegiatan patroli. Selain itu, petugas juga memasang stiker pada kendaraan yang melintas sebagai bentuk imbauan tertib berlalu lintas. Termasuk memberikan paket sembako kepada penarik becak di sekitar wilayah operasi yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat pasca kenaikan harga BBM. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Disduk Capil Kendal terus melakukan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula untuk pemilu serentak tahun 2024. Sasaran jemput bola dilakukan di sekolah-sekolah lanjutan atas seperti SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Kendal. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil Kendal, Jailani, mengatakan, untuk menyukseskan pemilu serentak tahun 2024, Dispenduk Capil Kendal sejak Januari lalu telah melakukan jemput bola perekaman data KTP elektronik di sekolah-sekolah. Sasarannya adalah siswa yang telah berusia 16 tahun dan belum pernah melakukan perekaman data KTP elektronik. Sejak awal Januari 2022 hingga saat ini, telah melakukan perekaman data KTP elektronik jemput bola di sekolah sebanyak 5.450 siswa. Perekaman data KTP elektronik jemput bola di sekolah akan terus dilakukan sampai tahun 2024. Dengan demikian, pada saat pemilu serentak 2024, pihaknya telah siap berkaitan dengan data pemilih pemula di kalangan pelajar, sekaligus penerbitan atau pencetakan KTP elektronik bagi pemilih pemula. Terima kasih yang berkaitan dengan jemput bola atau jebol lewat unit pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Kendal. Ini mendasarkan dari surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Ini berkait dengan persiapan atau dalam rangka persiapan pemilihan umum pemilu serentak tahun 2024 yang dilaksanakan kita mulai sejak Januari 2022 hingga sekarang. Sasaran kaitannya dengan pemilih pemula itu ada di satuan pendidikan, yaitu SMA, SMK, MA di seluruh Kabupaten Kendal. Dan sampai saat ini kita telah melakukan jemput bola rekam KTPL ini sejumlah 5.450 siswa. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMA Negeri 2 Kendal, Kadimun, mengatakan, saat ini ada sekira 430 siswa yang sudah berusia 16 tahun.
Menurutnya, pelayanan jemput bola perekaman data KTP elektronik di sekolah sangat membantu para siswa yang akan membuat KTP elektronik, sehingga tidak perlu datang sendiri ke kantor di Dukcapil. Ini totalnya ada 430-an. Katanya perekaman data siswa yang sudah genap 16 tahun. 16 tahun ya. Ya, 16 tahun ke atas. Yang perlu sampaikan ya, terima kasih karena Dukcapil sudah memberikan fasilitas pada anak-anak kami di dalam rangka untuk mendapatkan KTP. Dengan demikian karena anak-anak cukup berada di sekolahan, tidak perlu harus ke Dukcapil. Ini satu bentuk pelayanan dari Dukcapil terhadap peserta didik kami. Maka saya sampaikan terima kasih. Dispenduk Capil Kendal juga membuka layanan di kantor dan masing-masing UPTD Dispenduk Capil yang berada di Eks Kawedanan. Bagi pelajar yang tidak sempat ikut perekaman data KTP elektronik di sekolah atau bagi remaja lainnya yang sudah berusia 16 tahun. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku ora update iku? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kok ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Kitan Masal dan Donor Darah digelar untuk membantu para warga pada puncak acara Mubes dan Reuni Akbar Lintas Angkatan IKAS Manix yang digelar di SMA Negeri 1 Kendal. Koordinator kegiatan Khitan Masal Dr. Budi Mulyono mengatakan, bakti sosial Khitan Masal ditargetkan bisa diikuti 100 anak. Selain Khitan Masal juga diadakan donor darah dan sebelumnya telah diadakan pemeriksaan kesehatan gratis di beberapa sekolah berupa pemeriksaan telinga anak. Kegiatan berlangsung selama 2 hari yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Selain mengadakan Mubes dan Reuni Akbar juga mengadakan bakti sosial sunatan massal membersihkan telinga anak dan jalan sehat. Saat ini kita dapat 16 peserta, target kita 100 karena kita maklumi ini belum masa liburan sekolah, jadi memang kita hanya dapat 16 orang. Ya, harapannya bisa membantu masyarakat yang kurang mampu ya, sehingga mereka tidak terbebani oleh biaya untuk memberikan anaknya. Prio Jatmiko selaku senior alumni SMA Negeri 1 Kendal berharap dengan adanya kegiatan ini selain bisa mempererat persaudaraan lintas alumni, juga bisa meringankan beban masyarakat sekitar SMA 1 Kendal, sekaligus bisa memberikan sumbangsih masukan demi kemajuan SMA Negeri 1 Kendal. Harapan kita adalah tentunya guyub rukun sak lawase, di mana dengan guyub rukun sak lawase kita menciptakan soliditas, harmonisasi, kolaborasi, dan ini indikasi positif untuk membangun masyarakat. Bupati Kendal Dukem Ganinduto berharap dengan adanya Reuni Akbar SMA Negeri 1 Kendal bisa memberikan motivasi demi kemajuan SMA Negeri 1 Kendal. Tentunya pesan saya ke depan harapannya Ikatan IKAS Manix ini bisa terus menjadi suatu wadah untuk bisa memberikan support kepada Manix dalam pengembangan sarpras dan juga tentunya pendidikan yang ada di Manix ini, karena hari ini tentunya kita bisa melihat banyak alumni yang sudah berhasil di bidangnya masing-masing, sehingga harapannya ini harus dipertahankan dan berkembang lebih baik. Jadi ini adalah sekolah yang berdasarkan di Kabupaten Kendal dan bisa terus dipertahankan dan berkembang semakin lebih banyak lagi berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Acara dihadiri sekira 3.000 alumni yang datang dari berbagai daerah Jawa dan luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan lainnya. Baik, untuk terwujudnya Mubes IKAS Manix Lintas Angkatan ini, memang tujuan kami untuk menyatukan para alumni yang kita ketahui bahwa alumni ini mempunyai kontribusi yang sangat penting, sangat dominan untuk kemajuan SMA Negeri 1 Kendal. Dengan diadakannya Mubes 1 di tahun 2022, diharapkan keputusan-keputusan yang ada di Mubes nanti, ketua yang terpilih mempunyai program-program yang sinergis untuk membangun bersama-sama alma maternya, hingga alma mater SMA Negeri 1 Kendal ini cukup berprestasi ataupun bisa terangkat di Jawa Tengah khususnya ataupun secara nasional. Kita memahami bersama bahwa peran alumni untuk kemajuan SMA Negeri 1 Kendal sangat besar. Ide, gagasan, masukan, kontribusi mereka dalam bentuk apapun sangat kami butuhkan. Acara Reuni Akbar ini juga digelar bazar produk UMKM dan diramaikan dengan hiburan musik. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. RMI NU Kabupaten Pati dorong pondok pesantren di Pati menuju ke arah digitalisasi. Menurut Ketua RMI NU Pati, digitalisasi pesantren merupakan sebuah keniscayaan dan tidak dapat dihindari lagi. Isi pondok masing-masing. Rabitah Ma'had Islamiyah Nahdlatul Ulama atau RMI NU Pati mendorong pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pati pelan-pelan menuju ke arah digitalisasi. Diungkapkan Ketua RMI NU Pati Kiai Haji Muhammad Liwa'uddin saat ditemui dalam acara pelatihan kewirausahaan pesantren pada beberapa hari lalu. Pihaknya mengungkapkan bahwa saat ini pondok pesantren sudah melangkah ke arah digitalisasi. Diketahui saat ini sistem administrasi pondok pesantren sudah menggunakan sistem online. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren sudah pelan-pelan menuju ke arah digitalisasi.
ini sudah dimulai dulu dari administrasi. Administrasi selama ini sifatnya sudah online seperti anak-anak sekolah. Pondok-pondok yang tidak mau online berarti tidak dianggap pesantren ini aktif, dan itu jelas tidak mendapat bantuan dari manapun karena sumbernya dari Kemenang. Sehingga digitalisasi ini akan kita kembangkan dan kemudian kita masuk dalam usahanya juga kita kembangkan melalui digitalisasi. Ini baru proses. Lebih lanjut, Kiai Haji Muhammad Liwauddin menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang dikembangkan pondok pesantren juga akan didigitalisasi, namun pihaknya mengakui bahwa belum semua pesantren mendapat bantuan digital. Pihak RMI NU Pati menegaskan akan terus mendorong pondok pesantren ke arah digital, sebab menurutnya digitalisasi pesantren merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.